Hai guys, jumpa lagi dengan saya Vivi Ferrari, masih di negeri Formosa yang super wow, super horror dan super amazing. Oke guys, bagaimana kabar kalian semuanya? Aku harap kalian masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa hingga saat ini. Oke, seperti biasa, aku akan berikan sebuah berita-berita terbaru dari suarabmi.com ya, terutama mengenai tentang para TKW, TKI di seluruh dunia. Oke, kali ini datang dari Taiwan ya guys ya. Kata Faisal Soh, ya, Taiwan bener-bener syahdu. Yang paling syahdu adalah Taiwan bagian tengah. Oke. Oke, bagi yang belum subscribe channel aku, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar kalian tetap bisa terus mengikuti berita-berita terbaru yang lainnya tentang seputar PMP tentunya. Oke, daripada kalian penasaran, mendingan kita langsung simak dan ikuti cerita dan berita selengkapnya. Oke, langsung aja cekidot. Like you, be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. Faisal Soh bilang Taiwan bener-bener syahdu. Yang paling syahdu adalah Taiwan bagian tengah. Label Taiwan syahdu kini diakui oleh salah satu calo TKI kaburan Taiwan yang membantu penyerahan ke imigrasi, yang selalu viral videonya dan kebanjiran klien sejak ia membuka usaha jasa ini beberapa waktu yang lalu. Hal ini ia ungkapnya setelah ia kena marah imigrasi dan selalu menemukan TKW yang menyerahkan diri, banyak yang dalam kondisi hamil dan mempunyai anak. Aku juga heran nih, Taiwan bener-bener syahdu loh, beneran. Setiap cewek itu, apalagi yang bagian tengah, Taichung, Nantau, Yunlin, kenapa itu rata-rata hamil? Saya heran sekali, ungkapnya dalam video live-nya setelah menjemput beberapa TKW yang menyerahkan diri pada tanggal 29 November kemarin. Ia pun sempat bingung kenapa hal ini bisa terjadi. Gue juga bingung, daerah Taichung ini syahdu banget. Oke, mulai detik gue bilang kalau orang Taiwan syahdu, bener. Tapi daerah yang mendapat piala paling syahdu, Taiwan bagian tengah. Luar biasa sekali, gue sampai dimarahin pas di imigrasi, ujarnya. Ungkapan Faisal Soh ini berdasarkan fakta yang ia jalani selama menjadi calo TKI kaburan beberapa waktu ini. Tak hanya TKW Indonesia, TKW Filipina juga sama, di mana saat ini ia mendapat titipan 2 TKW Filipina dengan 2 anaknya tanpa mereka mempunyai uang sepeser pun. Gue sekali datang itu bawa yang hamil 4 orang, luar biasa. Dari 5 orang, 4 orang hamil akunya. Bahkan ada juga yang usia anaknya sudah 5 tahun. Ada juga yang ngomong ke saya hari ini, "Mas, saya kaburan, anak saya sudah usia 5 tahun. Dan dia sudah pernah menyerahkan diri 1 kali terus kabur lagi," tuturnya. Yang model beginian, Faisal angkat tangan dan tidak bisa membantu karena selain antara anak dan ibu akan terpisah, sementara ia tak tega melihat anak tersebut. Faisal juga menyarankan agar mereka yang sudah terlanjur hamil untuk segera pulang saja, karena melahirkan di Taiwan itu sangat mahal sekali. Yang cewek salah, yang cowok juga salah. Lo kalau istri udah terlanjur hamil, lo pulangin istri lo dan lo di sini mencari nafkah. Gak apa-apa, biaya persalinan di sini itu mahal lo, kisaran 28 hingga 38 ribu NT, ujarnya. Bahkan ada yang ngelahirin bayarnya kredit, cicilnya hingga 10 bulan gitu tambahnya. Ia mengatakan jangan tergiur melahirkan di Taiwan karena orang Taiwan sama TKI itu beda. Kalau orang Taiwan lahirin dikasih uang pemerintah 70 ribu, kalau TKI beda, jangan ngarep, ujarnya. Bahkan saking mahalnya sampai ada yang bayar lahirannya kredit dibayar 10 kali. Bahkan ada yang lahirin bayarnya kredit cicilnya hingga 10 bulan, gitu tuturnya.
Ia juga menjelaskan bahwa yang sudah pernah menyerahkan diri dan kabur lagi bakal masuk penjara dan dipisah sama anaknya. Anak dititipkan di panti sebelum dipulangkan bersama. Bener kata Bintang Kejora, masalah di sini kalau punya anak dan menyerahkan diri bakal dipisahkan dengan anaknya dan dipenjara. Itu dengan catatan jika paspor tidak di tangan atau paspor sudah mati. Jika paspor masih di tangan dan masih hidup, itu anak dan ibunya cuma di penjara kecil bagian investigasi, ujarnya. Ia juga menyarankan kepada TKW yang terlanjur hamil untuk melahirkan di tempat di mana ia kerja. Gue ajarin lo orang lahiran di mana lo orang kerja. Di situ saja. Jika kamu kerja di Taichung, usahakan lahiran di Taichung. Kenapa? Jika kamu ketangkep, nanti akan cepat prosesnya. Tidak melewati kota yang birokrasinya lumayan lama untuk pengurusan anak kamu, tuturnya. Oke, jadi itu tadi guys ya, menurut penuturan Faisal Soh ya. Faisal Soh ini cukup terkenal juga di Taiwan karena dia membantu penyerahan ke imigrasi, yaitu dia calo TKI kaburan ya guys ya. Ya membantu orang-orang kaburan yang menyerahkan diri ke imigrasi gitu. Katanya Faisal Soh, Taiwan itu benar-benar syahdu, memang benar. Tapi yang syahdu tuh kebanyakan bagian tengah, yaitu Taichung, Nantau, Yunlin. Di sini disebutkan banyak sekali TKW-TKW yang hamil ya. Nggak tahu hamil di luar nikah atau hamil dengan suaminya tuh nggak tahu ya. Yang pasti mereka itu para kaburan yang hamil ya. Seharusnya tuh dipikir dulu ya sebelum melakukan gitu. Jadi ini loh guys, beda ya. Lahiran di Taiwan sama di Indonesia tuh beda banget. Kalau orang Indonesia tuh lahiran di Taiwan, atau maksudnya para TKW, para tenaga kerja pendatang itu lahiran di Taiwan, itu biayanya mahal sekali. Tadi disebutkan antara 30.000 sampai 38.000 NT ya. Kalau sedangkan orang Taiwan sendiri yang lahir di sini malah enak, dia dikasih bantuan 70.000 NT gitu ya. Jadi Faisal Soh tadi juga bilang kalau misalkan kamu mau lahiran ya kamu lahiran kamu di mana kamu kerja aja gitu. Misalkan kamu di Taichung domisili ya, kamu lahiran di Taichung aja. Kalau misalkan domisilinya di Nantau ya lahiran di Nantau aja, biar prosesnya tuh gampang, nggak lama gitu. Dan di sini Faisal Soh juga menemukan ada yang bayinya tuh udah usia 5 tahun ya, orang kaburan itu ya, hamil sampai punya anak udah berusia 5 tahun ya, dan tertangkap gitu. Jadi kayaknya tuh sangat miris sekali ya. Dan nanti kalau misalkan udah kayak gini, nanti ibunya di penjara, anaknya akan ditaruh di panti, jadi akan terpisah gitu kan, kasihan jadinya gitu kan. Tapi dengan satu catatan, kalau misalkan paspornya masih hidup ya, dan masih di tangan, dan paspornya nggak mati, nanti bisa di penjara kecil gitu kan, jadi nggak terlalu lama gitu kan, nggak dipisahkan gitu. Tapi kalau misalkan paspor udah nggak di tangan, udah mati, ya udah resiko gitu. Jadi antara anak dan ibu harus dipisah gitu. Jadi resikonya sangat besar sekali ya guys ya gitu. Oke guys, itu tadi mengenai cerita tentang Taiwan syahdu. Memang benar-benar syahdu seperti itu keadaannya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa menjadi pembelajaran bagi kalian semuanya, bahwa di Taiwan itu kita harus berhati-hati ya guys ya, menjaga diri ya. Jangan sembarangan, jangan aneh-aneh. Kalau bisa kerja gitu ya. Pokoknya jangan sampai terpengaruh oleh hal yang nggak baik lah seperti itu. Kita fokus kerja aja demi masa depannya lebih baik aja gitu ya. Oke, pesan buat para BMI seluruh dunia di mana berada, tetap semangat dalam mencari rezeki, mencari uang ya. Cayo ya, jangan pantang menyerah. Mudah-mudahan kalian semuanya diberi keberhasilan setelah pulang dari negara perantauan dan bisa berhasil di negeri sendiri. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan bisa menjadi pembelajaran. Tetap seperti biasa, mungkin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, aku minta maaf ya sebesar-besarnya. Dan tetap seperti biasa aku doakan, semoga kalian semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang. Jangan lupa selalu tersenyum, smile. Jangan lupa bagikan cinta kasih kalian kepada semua orang dengan tulus dan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi dengan video berikutnya. Bye-bye.